Tapi gini, Mbak, kalau kita lihat Pak Prabowo yang sekarang, ada juga yang bilang bahwa sudah cukup berubah, waktu kampanye mungkin lebih gemoy gitu ya. Ketika sekarang agak lebih keras. Well, for me ya sebagai orang masyarakat ya memang harus seorang leader harus tegas seperti itu. Tapi apakah Anda melihat bahwa ada pergeseran gaya yang ditampilkan seorang Prabowo dalam memimpin bangsa ini ketika masa kampanye dan saat menjabat saat ini? Saya yang waktu aktif ya karena saya bagian dari TKN juga waktu itu kan. Saya nggak ngelihat ada perubahan, tapi kan ini berbeda ketika kampanye dan ketika menjadi simbol pemerintahan ya kan nggak boleh juga kita samakan gitu loh. Ya, saya nggak ada melihat perubahan itu gitu karena waktu kampanye pun saya bilang kan saya masuk kampanye saya bukan siapa-siapa, bukan anggota partai, bukan apa gitu. Saya akademisi, itu aja di welcome gitu. Akademisi di welcome, dan setelah itu saya juga tetap mengkritisi. Ada juga yang saya kritisi, misal kayak pembangunan IKN ini gimana berikutnya, itu kan harus jelas. Terus misal kayak WUSH juga kan, itu pertimbangan utang negara bagaimana gitu, tetap aja gitu. Tetap ini ada menarik, Anda nyebut WUSH dan IKN. Pertanyaan saya sebelum ke sana, apakah Prabowo menurut Anda memang punya, ya tadi, beliau kan dikelilingi banyak orang. Seperti itu ya. Dan kaitan WUSH dan IKN kaitannya dengan presiden terdahulu. Anda melihat apakah sikap Prabowo tidak ditentukan oleh seseorang atau kelompok, atau memang beliau punya tadi ya pandangan yang sangat tegas terhadap sesuatu tanpa melihat itu bias karena beliau dekat dengan Pak Jokowi seperti itu. Saya sekarang mungkin di awal-awal ya karena saya ini ya akademisi dan tidak terhubung dengan kubu politik manapun. Saya ngelihat di awal-awal tuh memang masih ada semacam bukan kompromi, tapi ya ini masih bisa kita ini gitu ya. Tapi kesininya itu Pak Presiden tuh mulai ya kayaknya dia punya prioritas yang lebih ingin didahulukan. Misal MBG nomor 1, beliau sangat ingin memberi makan anak-anak Indonesia. Bahkan sebelum MBG ini menjadi program prioritas pemerintah, itu Pak Prabowo udah melakukannya di wilayah Hambalang waktu itu. Tanpa digembar-gemburkan media itu gitu. Sudah dilakukan di Hambalang. Dan ini pengen menjadi prioritas. Jadi banyak mungkin budget-budget yang harus diefisiensikan sehingga mendukung program utama ini. Dan ketika budget itu diefisiensikan dan dialihkan kepada program yang lain, artinya kan ada program lain yang harus ditunda atau dikecilkan atau apa. Nah, jadinya ya terjawab gitu. Ya, saya paham maksudnya Mbak Ulta dan juga pemirsa. Karena gini, kita pandangan berbeda boleh sekali ya. Mengkritik pemerintah dalam koridor yang pas ya, yang memang tujuannya baik, sangat diperbolehkan ya. Tapi ketika kita bicara mengenai pemerintahan ya, saya paham bahwa there's no such a perfect government ya. Selalu ada flow-nya, ada kurangnya, dan itu pun ya yang terjadi di tiap pemerintahan. Nah, tapi kalau kita bicara salah satu mungkin yang sekarang disoroti, yang dianggap salah satu mungkin flow atau kekurangan flows-nya. Iya, WUSH. Dan juga tadi IKN juga Anda sebutkan. Anda melihat bagaimana sebenarnya Pak Presiden harus bersikap terkait WUSH ini? Ya, kita sepertinya harus mengkaji lagi perjanjiannya waktu itu bagaimana gitu. Karena kalau misalnya di media sosial itu kan tersebarnya bahwa ini Jepang udah menawarkan dengan bunga yang lebih murah. Kok kita malah ngambil yang dari Cina? Apakah mungkin itu adalah bagian dari program yang besar? Maksud saya itu adalah bukan WUSH aja nih yang dijadikan pertimbangan untuk akhirnya memilih Cina, tetapi mungkin ada modal-modal lain yang dipakai diberikan oleh Cina. Kan punya program yang namanya BRI itu kan, Belt and Road Initiative, ingin membangun jalur sutra yang se-Asia sampai Afrika gitu. Nah, itu kan ada beberapa program lain, maksudnya ada proyek lain yang mungkin didanai oleh Cina, tapi salah satunya adalah WUSH. Nah, ini yang perlu kita pelajari dulu gitu. Kenapa memilih itu? Jangan sampai isunya kan, wah ini lebih murah, kenapa ngambil ini? Tapi kan ada sama kayak program ini ada POV lain gitu lah, point of view lain yang harus kita pertimbangkan. Kenapa presiden yang sebelumnya itu mengambil WUSH gitu? Kenapa harus dari Cina gitu? Kan ada pertimbangan geopolitik juga, mungkin karena kita ingin dekat dengan Cina, mungkin jadinya kita ngambil
kereta itu dari Cina. Kalau misalnya kita ngambil dari Jepang kan, Jepang aliansinya ke Amerika. Apakah itu kan kita juga perlu mengkaji itu latar belakangnya. Tapi menurut Anda, Mbak Ulta, permasalahan Wush ini apakah akan mengganggu iklim investasi? Karena kita tahu Pak Purbaya tegas nggak mau bayar APBN kan dengan Wush. Sementara ya tadi udah ada kepresnya juga Pak Luhut menyebutkan bahwa ini akan 60 tahun ya, something right? Kalau saya tidak salah koreksi. Anda melihat bahwa permasalahan ini apakah harus diselesaikan dengan ya secepatnya ya, atau mungkin ada tindakan yang harus dilakukan Pak Prabowo agar udah nggak ribut-ribut nih, karena masyarakat pun punya, ketika kita dihadapkan dengan ini kita paham kayak wah ini kesalahan nih gitu, bikin Wush gitu. Iya, menurut saya kalau misalnya ini menjadi problematik sekarang ini, sekarang tuh Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping itu kan sangat mesra. Iya. Nah mungkin itu bisa membuka peluang atau membuka ruang lah untuk kedua pemimpin ini untuk bernegosiasi ulang. Apalagi kan ada permasalahan LCS atau Natuna Utara yang perlu kita soroti juga, dan mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang menurut saya itu masih bisa terbuka untuk negosiasi. Karena setahu saya memang proyek-proyeknya BRI ini, Belt and Road Initiative, memberikan utang kepada negara dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya POV dari Barat itu menyebutnya adalah sebagai dana penjajahan. Jadi misalnya ketika itu tidak bisa dibayar, maka dia akan ambil Sri Lanka misal contohnya itu, dan Papua Nugini juga mereka bangun semacam gor dan istana gitu. Nah, tapi kan kita harus ada diplomasi yang bisa kita lakukan untuk tidak begitu, apalagi sekarang kita udah bagian dari BRICS, seharusnya Cina juga bisa membuka ruang diskusi untuk jadi kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hubungan sekarang, apalagi kemarin ya kita diundang juga di parade kemerdekaan Cina. Jadi sebenarnya ada hal ini, tentunya ada negosiasi sebenarnya yang bisa dibuka ruang publik, dan juga bagaimana hubungan beliau kan dekat sama Pak Presiden. Jadi harusnya one call away gitu ya. Yes, dan Cina kan adalah trading partner terbesar Indonesia. Kalau investor terbesar kan masih dari Singapura ya. Cuman kalau trading partnernya itu dari Cina. Jadi menurut saya tuh Pak Prabowo sangat memungkinkan mungkin melalui Kemlu atau melalui Kemhan, karena mungkin kita ada kerja sama Alutsista juga gitu, untuk membuka ruang diskusi kembali tentang Wush ini gitu. Bagaimana penyelesaiannya? Mbak Ulta, mungkin ketika kita bicara semua yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, pemirsa ya, dengan berbagai tadi Gaza, BRICS, ya permasalahan lokal juga domestik ketika Agustus lalu. Menurut Anda apa yang harus dilakukan beliau? Ini kan 1 tahun ya ke depannya. Apa yang bisa dilakukan Prabowo untuk lebih lagi dipercaya masyarakat? Ya sekarang ya dipercaya seperti itu, mungkin gain lagi trust dari mereka yang mungkin masih pesimis, dan juga bagaimana harus Pak Prabowo menempatkan Indonesia di dunia. Dua hal, domestic and global. Harus seperti apa? Benar, itu pertanyaan bagus, karena dinamika yang terjadi, mungkin subjektivitas saya karena HI ya, International Relation, jadi saya melihat bahwa dinamika yang terjadi di dalam negeri itu tidak bisa terlepas dari dinamika yang terjadi di luar negeri gitu. Yang perlu Pak Prabowo sebenarnya, kalau permasalahan masyarakat, mau kita tinggal di Amerika negara maju pun masih ada gitu. Permasalahan masyarakat pasti akan selalu ada. Yang namanya pengangguran, kemiskinan, itu pasti selalu ada gitu. Dan Pak Prabowo kan berusaha untuk menyelesaikan ini. Justru menurut saya itu yang perlu diperbanyak adalah mengkomunikasikan program-program tersebut. Karena terkadang kalau misalnya di teori kita bilangnya relative deprivation kan, kadang kita merasa bahwa belum dapat gitu, padahal sedang dilakukan. Nah itu yang saya rasa tuh perlu dikomunikasikan lagi nih ke masyarakat, bahwa kita akan ada program ini yang menyentuh masyarakat langsung. Nah tapi memang ada proses gitu. Masa baru setahun ini terus berarti kaitannya pembantunya juga harus paham nih Mbak. Ketika kita bicara komunikasi, misal Presiden mau apa, kadang pembantunya menerjemahkannya agak sedikit berbeda dan akhirnya menimbulkan riak di masyarakat. Iya, ini kan juga menjadi permasalahan akhir-akhir ini kan, banyak yang mengcover tentang itu, bahwa ada komunikasi yang tidak bagus di istana sendiri gitu.
Tapi menurut saya itu harus diselesaikan secara internal dan juga masyarakat juga harus, misal kayak Badan Komunikasi Pemerintahan kemarin itu merilis dokumen sekitar 60-an halaman tentang 1 tahunnya Pak Prabowo gitu. Nah ini turunannya nih harus menteri-menteri juga harus bergerak, harusnya kayak memberikan narasi yang lain gitu, yang sesuai. Gitu. Ya, dan ya semoga kita terus pelihara optimisme ini, Mbak Ulta ya. Ngomongin satu lagi, karena tadi berhubungan sama internasional, karena perang ini kan tidak hanya melalui perang konvensional saat ini, tidak hanya perang yang kayak di Ukraina atau di Gaza kita lihat gitu. Tapi perang ini kan juga berdasarkan narasi, makanya saya tekankan tadi narasinya itu harus kuat karena kita itu diserang secara narasi gitu. Jadi angka misal ada kemiskinan atau apa gitu ditebalkan gitu. Sementara narasi dari pemerintah kurang sehingga perperangan itu dimenangkan oleh asing tadi, narasi asing, apa gitu yang mengatur di luar. Baik Mbak Ulta. Terima kasih untuk diskusi singkatnya, ini membuka banyak perspektif. Ya saya paham bahwa mungkin ada yang setuju dan tidak setuju dan itu wajar ya. Kritik itu lagi-lagi tentu harusnya Presiden paham bahwa kritik yang membangun itu sangat baik dan masyarakat juga punya koridor yang pas ketika menyampaikan kritik, bukan dengan hal-hal yang violence. Yes, exactly. Itu yang kita harapkan, dan selamat untuk 1 tahun ini Pak Prabowo. Semoga peningkatan akan banyak hal ya Mbak ya, di sisi domestik dan juga global, dan kita makin bangga dan rakyat Indonesia harus melihatnya dengan jernih dan bersatu. Iya, setuju. Pak Ulta, terima kasih. Terima kasih Mas. Sehat-sehat. Aduh, ini waktunya singkat nih, harusnya ngobrol lagi tapi nanti next time ya. Baik, dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Sido Prime.